Shalom, saya Grace dari Cool Pokis Ministry. Kami cool setiap hari Minggu di minggu ketiga di jam 1 siang. Shalom, saya Kasiada Maruhawa, Cool Jatiluhur. Kami berkul setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan saya mewakili Ibu Ginting dari Cool Jati Bening setiap hari Senin jam 4 sore, 2 kali dalam sebulan. Mari bergabung bersama kami dalam Cool. Satuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik.
ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kemurahanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita ulang lagi dari awal. Katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh
Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, dan katakan Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan kemurahanmu. Bukan balas selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan murahmu. Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hidup selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sembah Tuhan sekali lagi. Ya Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari Minggu ini Engkau beri kami kedamaian, sukacita, pengurapan-Mu yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini tidak akan sama lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sorak-sorai yang dahsyat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, sudah sah kita memasuki bulan Desember ya. Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul kembali setiap hari Minggu. Jangan dianggap itu merupakan satu hal yang biasa-biasa saja. Karena ada waktunya kita kepingin ibadah, tapi kita tidak bisa ibadah. Ya, kita kepingin naik ke tempat ini, tapi tidak mampu karena sakit dan sebagainya. Oleh karena setiap momen, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bahwa tuntunan Tuhan, Roh Kudusnya yang memampukan kita untuk berkumpul bersama-sama. Katakan amin. Ya, mari kita beri salam kiri kanan. Terima kasih untuk Roh Kudusnya Tuhan. Amin. Yakin ada Roh Kudus di dalammu? Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi bulan November, ini sekarang Desember ya, tanggal 1 ya. Bulan November kemarin yang terakhir hari Jumat lalu itu bahan kul kita adalah berjudul Insan Pentakosta. Dan itu saya minta semua di-share di kul-kul. Bagi Bapak Ibu yang masih belum ikut dalam kul, mari kita sekali lagi bersama-sama akan membahas apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita ini sebagai insan Pentakosta. Apa itu insan Pentakosta? Insan adalah manusia. Kita semua manusia, amin. Amin, amin. Yang punya roh Allah di dalam kita, amin. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, semua insan, semua orang menerima Roh Kudus itu. Walaupun ada beberapa kelompok yang misalnya pada waktu beribadah atau kehidupan sehari-harinya tenang-tenang saja, sepi-sepi saja, ya itu cara untuk mereka mengaktifkan Roh Kudusnya.
Ada yang diam-diam dalam hati, pokoknya percaya sama Tuhan. Percaya ada mujizat. Tapi di dalam gereja yang seperti kita ini, ya, karismatik gitu namanya, itu kita melampiaskan, ya, apa yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ya Tuhan yang dicurahkan buat kita semua, itu kita pakai dengan maksimal. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan ada ekspresi, ada tepuk tangan, ada lompat, ya, seperti Daud waktu dia memuji-muji Tuhan, Tuhan berkenan, saudara. Walaupun istrinya sangat melecehkan dia, ya, itu raja sudah gila katanya, ya, melompat-lompat, tidak pakai baju raja dan sebagainya. Tapi dia tidak takut kepada siapapun. Daud lebih mau menyenangkan Tuhan daripada yang lain. Katakan amin. Ya, jadi kita beruntung kita ada di wadah yang seperti ini. Makanya jangan ada yang duduk diam, tenang, sepi, saudara. Ya, karena itu rugi buat kita. Ketika kita punya, kita mampu dan kita mengerti bahwa ketika kita menyenangkan Tuhan, mengaktifkan Roh Kudus maksimal, itu kita membangun tahta buat Allah. Ketika tahta Allah itu kita bangun di sini, Allah hadir di tahtanya dan memberkati kita semua. Mana aminnya? Memberkati itu bukan berarti uang turun dari surga, saudara. Ya, ATM turun dari sang langit. Bukan itu, tetapi engkau pulang bawa damai sejahtera. Yang tadinya duka cita dari rumah, ada masalah, ada segala macam. Itu berkat yang Tuhan beri, pencerahan, pengertian. Ya, oh ini caranya harus begini. Tuhan berikan jalan keluar bagi kita semua. Nah, itu ada Kisah 1 ayat 8 yang sudah kita tahu dan kita sudah hafal banget. Kalau Roh Kudus turun, maka engkau akan menerima kuasa. Nah, itu yang kita penting garis bawahi. Kita punya kuasa. Yuk boleh katakan kiri kanan sekali lagi, depan belakang. Kita punya kuasa Roh Kudus. Tugasnya apa? Diberi kuasa itu. Tugasnya apa, saudara? Tuhan aku berikan engkau kuasa untuk apa? Untuk menguasai orang lain kah? Halo? Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Ini yang paling penting. Yang semua orang harus tahu bahwa kita semua punya PR, kita semua punya Roh Kudus untuk kita menyelesaikan pekerjaan yang Yesus belum selesaikan di bumi ini, yaitu menyelamatkan semua orang, ya, membawa orang kepada Tuhan. Yang belum mengerti kita kasih ngerti, yang sudah ngerti tapi loyo-loyo, rohnya padam, kita bangkitkan dengan kuasa Roh Kudus itu yang ada dalam kita. Tapi kenapa beda? Yang satu menyala-nyala melayani Tuhan, tapi yang satu adem ayam saja. Terserahlah, pokoknya saya minggu ibadah, saya kasih persembahan perpuluhan lagi, ya. Biar itu semua yang lain yang kerja. Apakah ada bagian seperti itu? Atau untuk kita semua yang bertugas? Yang disuruh Tuhan pergi, jadikan semua bangsa muridku, siapa saudara? Kita semua, ya, tidak ditulis di situ pergi hai pendeta-pendeta, pergi hai penginjil-penginjil atau gembala-gembala kul, tidak. Tapi pergilah, itu lebih jelas lagi bahwa ini perintah. Biarlah kita semua pergi dari kenyamanan kita, duduk manis setiap hari menikmati berkat Tuhan, ya, mungkin dengerin YouTube terus, penuh di sini semua khotbah-khotbah dari orang A sampai orang Z, lalu dinilai, tapi kita tidak pernah menyebarkannya kepada orang lain. Nah, itu menjadi masalah bagi kau, karena Tuhan maunya kita share. Amin, amin. Setuju semuanya? Semua merasa bahwa kita ini insan Pentakosta. Amin, ya. Yang belum sadar hari ini sudah sadar bahwa kita semua punya kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, melalui tentu saja banyak langkah-langkah yang nanti kita akan lihat bersama-sama di
pertemuan kemarin dengan Pak Niko juga diingatkan kembali hari-hari ini bahwa Tuhan datang segera. Itu yang menjadi topik kemarin di teologia daripada GBI Gatsu kita. Ya, boleh ditampilkan bagian pertama bahwa aku datang segera. Nah itu saudara ya, ada 4 hal yang kita perlu ingat kembali. Mungkin sudah sangat lama kita mendengar aku datang segera, aku datang segera. Tapi kapan segeranya? Adakah yang tahu kapan Tuhan datang? Tidak ada yang tahu. Ya, tapi apanya yang kita bisa tahu? Tanda-tandanya. Semakin jelas, semakin kita mengerti bahwa keadaan dunia tidak baik-baik saja. Ya, memang ada beberapa tahap ini yang kita akan kupas nanti. Aku datang segera. Yang pertama itu dikatakan Yesus datang seperti pencuri, tapi itu ada tanda tanya. Ya, nanti kita akan lihat penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, amanat agung Tuhan Yesus harus diselesaikan dulu, baru Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian yang ketiga, prinsip imminence. Apa itu imminence? Nanti kita lihat lagi. Yang keempat adalah berjaga-jagalah, siap sedialah. 4 hal ini perlu kita terus ingat agar tidak tertinggal kita apabila sesuatu datang. Ya, terus berikutnya hari Tuhan datang seperti pencuri. Diberikan tanda tanya di situ. Ayatnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama untuk yang pertama ini ya. 1, 2, 3. Ungkapan hari Tuhan datang seperti pencuri adalah salah satu penting dalam Alkitab untuk mengabarkan keadaan yang mendadak atau sudden dari peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terusnya mendadak atau sudden, kedatangannya yang mengejutkan banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak siap atau bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Katakan amin. Jadi kalau kita masuk ke dalam kelompok yang disebut di bawah itu, artinya kita siap dan kita berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus tidak seperti pencuri. Amin. Amin. Ya. Jadi seperti pencuri artinya kita kecolongan, sudden. Itu bagi mereka yang tidak ngerti. Yang tidak pernah baca Alkitab, gak pernah ke gereja walaupun Kristen tapi KTP-nya doang. Itu yang bahaya sekarang. Ya, banyak sekali orang-orang Kristen itu yang tidur, santai. Yang lain udah pergi, udah biarin aja. Bahkan suami istri, aku di rumah aja. Yang satu titip aja. Titip persembahan. Apa itu yang Tuhan mau? Tapi Tuhan minta apa? Seluruh hidupmu yang dipersembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus sesuai dengan kemauan Tuhan. Baru kita tidak teka-teki kapan Tuhan Yesus datang. Anak kita tahu dan kita bisa merasakan situasi sekarang ini. Ya. Terusnya, tapi bagi kita orang-orang percaya yang tidak hidup dalam kegelapan, kedatangannya bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau sudden seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Asalkan kita tetap satu, hidup dalam terang, hidup dalam kekudusan, merindu-rindukan kedatangannya yang kedua kali, selalu siap sedia, waspada dan berjaga-jaga dalam pengharapan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang mau saja katakan amin. Ya, jadi apa pertama? Hidup dalam terang, jadi terang. Ini nanti besok bulan depan sudah ganti saudara. Gantinya apa? Siapa tahu? Pikirkan perkara di atas. Lebih daripada yang di bawah. Nah itu nanti kupasan lain lagi ya.
Jadi kita sudah harus hidup dalam terang, hidup dalam kekudusan. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi, saudara. Ya, harus kudu. Jangan kita Kristen, jangan kita ibadah, bahkan melayani, tapi hidup berzina tetap jalan, hidup ngutang tetap jalan, hidup bohong-bohong tetap jalan, mulutnya enggak keruan-keruan, ya, selalu menjelek-jelekan orang. Nah itu enggak termasuk, enggak termasuk murid Tuhan. Murid Tuhan itu harus mendapatkan julukan dari Tuhan. Aku berkenan kepadamu. Itu baru nanti yang ikut serta di dalam pengangkatan yang bersama-sama dengan Yesus turun di surga, dari surga. Amin. Yang kedua, adakah kita selalu rindu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, sekali lagi saya sampaikan, bukan Yesus menapakkan kakinya di bumi, itu nanti. Ya, tapi yang pertama adalah dia di awan-awan, lalu kita yang kudus-kudus tadi itu diangkat tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus di awan-awan, memerintah di sana, dan yang di bawah menderita siksa. Tinggal pilih mau mana. Kalau mau siksa silahkan tinggal. Ya, tapi kalau kita hidup kudus, kita hidup dalam terang, kita akan dibawa Tuhan menikmati sukacita perjamuan di awan bersama Yesus. Setuju? Amin. Kayak terpesona semua ini. Ada pertemuan di udara, ya kan? Yang disebut perkawinan anak domba Allah. Kita mempelai wanita, Yesus Kristus mempelai pria, kita diangkat ketemu dengan dia, dan di sana adanya hanya sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada kesusahan, gak usah mikirin listrik naik. Ya, mau presidennya siapa aja terserah. Kita tetap di sana hanya sukacita. Tetapi yang di bawah siksa besar yang belum pernah terjadi. Nah itu pilihan di tangan saudara. Ya, syaratnya hanya apa? Itu tadi, hidup sebagai terang seperti Kristus, karakter Kristus, lalu kekudusan, jaga terus, ya. Nah, itu baru yang bisa diangkat nanti bersama-sama. Ya, kita udah kasih tahu berkali-kali, nanti kalau sampai saudara tertinggal jangan salahin. Nggak pernah tahu tuh, GPI Pondok Gede Plaza nggak pernah ngomongin. Kita udah ngomongin terus-terusan, ya. Jadi tinggal saudara jalanin mau pilih yang mana. Karena kalau ada tertinggal dan tidak diberitahu, itu yang salah yang memimpin saudara. Tuhan bilang tertanggung atasmu. Gembala-gembala kudus juga ya, harus kasih tahu itu apa anggotanya. Kemudian apa yang ketiga, selalu siap sedia seperti 5 anak darah yang pintar. Punya minyak, artinya punya Roh Kudus, punya pujian penyembahan untuk menjaga hidup kita dalam kekudusan. Punya pengharapan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Itu yang menjadi tugas kita supaya Yesus datang tidak seperti pencuri. Kita tahu, ya, kita punya mata rohani sehingga kita bisa melihat, waduh, itu sudah makin dekat, ya. Nah, berikutnya keberhasilan. Terus keberhasilan. Oh ya, sebagai orang percaya, aplikasi dari merindu-rindukan kedatangannya yang kedua kali, selalu siap sedia waspada dan berjaga-jaga dalam pengharapan menantikan kedatangannya yang kedua kali adalah terlibat aktif dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara mengatakan aku rindu dan aku siap, aku berjaga-jaga, engkau harus terlibat di dalam penyelesaian amanat agung Tuhan. Bagaimana terlibatnya? Ya saudara masuk di dalam pelayanan antara lain. Saudara masuk sebagai pendoa-pendoa, syafaat. Ya, masing-masing semua bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara keluar sebagai terang,
Ya, menjadi pemberita Injil, cerita sama siapa saja yang kita temui. Itu yang disebut everyone we reach. Kita jangkau everyone. Jangan bilang saudara kita, tetangga kita, satu RT kita semua sudah Kristen, lalu aman-aman saja. Belum tentu, saudara. Karena orang Kristen belum pasti dia masuk surga. Itu loh, jangan dikira loh. Hanya KTP-nya nanti masuk surga semua tuh. Karena kehidupannya masih kehidupan yang belum layak sebagai anak Tuhan. Waspada. Justru yang Kristen-Kristen yang begini yang bahaya. Kalau yang belum ya udah pasti ya. Kalau yang belum Kristen udah pasti belum tahu dia jalan kemana. Lalu saya mau tanya, saudara percaya nggak kalau tanpa Yesus kita bisa ke surga? Siapa yang mengatakan ya? Tidak ada. Sekali lagi ya, apakah saudara percaya bahwa kita bisa ke surga tanpa Yesus Kristus? Yang kenceng dong. Gitu. Ya. Sekarang ada kan Kristen, hamba Tuhan cukup besar. Ya. Anggotanya jutaan, saudara. Tapi mengajarkan itu. Hati-hati, makanya kita harus banyak baca firman Tuhan dan mendengarkan yang baik dan benar dari Tuhan. Ya, terlibat aktiflah di dalam penyelesaian amanat agung. Makanya kita sedang galakkan untuk cool supaya saudara itu masuk terlibat di dalam kelompok kecil supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Supaya kalau lagi lesu rohaninya bisa ada yang mendobrak, ada yang merangkul. Jangan sampai kita udah Kristen bertahun-tahun tiba-tiba tidak dikenal Tuhan. Dulu pernah melayani, dulu pernah ini, jangan pernah. Tapi ada terus di dalam kesetiaan kita. Amin. Ya, amin, amin, amin. Terus keberhasilan pemberitaan Injil ke seluruh dunia akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hal ini dinyatakan langsung oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Jadi Injil harus sampai ke seluruh muka bumi dulu. Baru Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita di awan-awan itu. Nah, supaya Injil sampai ke seluruh bumi, siapa ini? Apakah Tuhan Yesus turun sendiri bawa Injil seperti dulu? Nggak keburu, saudara. Ya, sekarang dunianya sudah makin berkembang. Nah, siapa itu yang harus bekerja itu, saudara? Kita semua sebagai pemurid-pemurid. Sebagai alatnya Tuhan yang tadi disebut terlibat langsung di dalam memberitakan Injil Tuhan. Enggak usah khotbah sini, enggak usah jadi gembala kul. Tetapi engkau setiap hari dimanapun berada saksikan kebaikan Tuhan. Declare namanya. Ya, sampaikan, nyatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Juru selamat yang penting. Jangan ajak, ikut Yesus nanti diberkati. Wah, itu salah itu. Ya, karena ikut Yesus yang menderita ada enggak, saudara? Ada enggak yang ikut Yesus menderita? Ada banyak. Karena itu bagian daripada firman Tuhan juga. Ambil bagian di dalam penderitaannya. Ada bagian-bagiannya. Ada yang memang diberkati Tuhan luar biasa, semuanya baik. Ya bersyukur. Tapi semua punya bagiannya, punya kemampuan yang Tuhan beri. Walaupun menderita, tidak meninggalkan Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang lebih dahsyat. Amin. Amin. Pegang itu ya. Jadi ikut Yesus tidak ditawarkan makmur, terus sejahtera, damai, sukacita. Tidak ada masalah, tidak ada sakit gigi. Halo, siapa bilang? Nanti di awan-awan itu bersama Yesus tidak ada sakit penyakit. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Maka kita harus sampai ke sana. Amin ya. Asal penderitaan di bawah ini bukan karena kesalahan kita.
Gitu. Kalau izinkan Tuhan izinkan, kita terima jalanin bersama dia, pasti menang. Baik. Visi 2003 berkat. Ya. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 tadi, setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Pengertiannya bukanlah pada tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang, bukan. Ya. Tetapi pada 2033 Tuhan Yesus bisa saja datang kembali. Bisa saja sama pasti beda ya. Bahasa Indonesia oke? Saudara berbahasa Indonesia dengan baik? Ya, jadi 2033 ini adalah satu visi, satu pengertian yang Tuhan beri kepada beberapa hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan termasuk Paniko, bahwa batasannya untuk kita bekerja mati-matian, mencari jiwa-jiwa itu sampai 2033. Gitu maksudnya. Itu mulainya dapatnya di 2023 kemarin. Jadi 10 tahunan gitu. Sekarang sudah mau masuk 25, berarti sudah -2. Harus kita berjuang ya, mati-matian, udah jangan dimikirin yang daging lagi, karena itu sebabnya temanya sekarang pikirkan perkara-perkara di atas. Nggak ada baper-baper lagi, nggak ada sakit hati, nggak ada kecewa lagi, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, berpacu dengan waktu, di mana 2033 ini batasnya, setelah itu nggak tahu apa, belum tahu, ya, apakah terjadi nanti itu pengangkatan, lalu yang di bawah penderitaan, nggak tahu, bisa terjadi, bisa tidak. Yang penting kita masa-masa ini kita berjuang dengan sungguh-sungguh semangat bersama dengan Roh Kudusnya supaya memenangkan banyak jiwa. Amin. Itu aja yang menjadi bagian kita. Enggak usah repot-repot mikirin, no ini. Bagian kita adalah selesaikan amanat agung. Jadi berkat. Ya, jangan terus saja sifat lama terus jalan. Tapi menginjil juga jalan. Enggak match. Nah. Kalau kita menginjil, apa yang keluar dari hidup kita harus yang memberkati orang lain. Karena orang akan melihat, engkau berani bicara tentang Injil, tapi hidupmu ini surat yang terbuka enggak? Kalau ada orang yang susah, yang minta bantuan sedikit aja, bukan dikasih malah dimaki-maki. Ya. Di sini pasti enggak ada semua. Amin. Amin. Ya. Apabila penyelesaian amanat agung telah tercapai, kita tetap tidak tahu persisnya kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang kita tahu adalah saat kedatangannya sudah dekat, kesegeraan, artinya percepatan kedatangan Kristus. Yang kedua kali itu disebut imminent return of Christ. Kesegeraan. Itu bahasa Indonesia nggak enak banget ya. Itu yang suatu yang mendadak, sudden, yang tiba-tiba. Ya. Nah, hati-hati dalam segala hal. Sekarang banyak terjadi itu mendadak, saudara. Orang mendadak dipanggil Tuhan, masih muda. Orang mendadak stroke, orang mendadak habis rumahnya, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Sudah siap belum? Kalau kita bilang semuanya milik Tuhan, kita nggak akan tergoncang. Amin nggak? Dan itu nggak susah, nggak gampang. Kita harus punya level, tingkatan rohani yang sangat tinggi untuk melepaskan itu semua. Dan itu pasti terjadi. Proses dalam setiap kehidupan kita. Terusnya prinsip imminence. Yuk kita lihat. Prinsip imminence atau kesegeraan tadi adalah keyakinan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali bersifat mendesak atau urgent dan dapat terjadi kapan saja.
itu yang dimaksudkan tadi. Ya. Istilah imminence berasal dari kata Latin imminence yang berarti sesuatu yang mendekat atau sesuatu yang akan segera terjadi. Nah, apa yang akan segera terjadi kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang diminta itu kita mesti harus siap, saudara. Ya, nanti berikutnya kita akan lihat lagi. Jadi bahwa imminence ini kita harus waspadai. Terusnya prinsip evidence menurut G.K. Bailey dalam karya keselamatan urutan setelah kelahiran Kristus atau Natal, kematian Kristus atau Jumat Agung, kebangkitan Kristus atau Paskah, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta adalah kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi ini ada dalam urutan yang semuanya sudah terjadi. Yang pertama adalah Natal, kelahiran Yesus, yang sebentar lagi kita akan rayakan dengan hati, bukan dengan kemewahan. Amin. Jadi kalau nggak ada kue, nggak usah bersungut-sungut. Tapi jangan khawatir, pasti ada. Berdoa saja. Loh, amin enggak? Amin dong ya. Masa roti aja nggak bisa ada pasti ya. Amin. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jangan lupa amplop-amplop diisi dong. Ujungnya nggak enak. Percaya? Natal itu awalnya Allah menyerahkan anaknya yang tunggal turun ke bumi. Nah sekarang ini puji Tuhan di kalangan kita tuh nggak ada bikin apa tuh kubu-kubu palungan apa ya namanya kandang ya. Itu dulu 2000 sekian tahun yang lalu. Yang sekarang menjadi fokus kita adalah kedatangannya yang kedua kali. Katakan amin. Yang merupakan raja di atas segala raja. Juru selamat. Membawa kita naik. Bukan turun ke bumi terus. Kalau ketinggalan ya enggak tahu. Itu fokusnya. Nah supaya bisa terbawa itu. Ya harus tadi itu jalannya. Jadi Natal saya harapkan baik di rumah-rumah pun tidak ada gua-gua lagi. Amin. Amin enggak? Itu hanya bayangan ketika Yesus dulu lahir. Boleh. Tapi kadang-kali kata nanti sedih-sedih. Aduh Tuhan Yesus lahir di kandang seperti itu. Buat apa saudara? Itu udah lewat. Udah 2000 tahun lebih yang lalu. Ya. Satu pengalaman yang luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Apakah orang semua percaya waktu itu? Tidak. Yang percaya adalah gembala-gembala di padang. Dia lihat bintang langsung respons. Orang Majus. Tapi yang lain mana ada. Apalagi raja lahir di kandang. Miskin. Siapa bilang? Yesus lahir di kandang bukan karena tidak bisa bayar hotel atau rumah sakit. Tetapi karena ditolak. Betul enggak? Coba dibaca lagi. Semua pintu tertutup. Sudah penuh. Yusuf bukan orang miskin, saudara. Nah nanti kita belajar itu di Natal. Ya. Ini sedikit aja. Artinya dia raja di atas segala raja sengaja lahir di kandang. Menunjukkan bahwa itu sebuah kerendahan hati. Yang luar biasa. Ada banyak orang percaya juga waktu itu. Lalu Yesus mati. Sudah terjadi Yesus mati? Sudah. Banyak orang percaya bahwa dia akan bangkit. Muridnya aja gak percaya. Tapi terjadi kan? Terjadi. Sudah bangkit lalu naik ke surga. Percaya enggak Yesus naik ke surga? Terus suruh tunggu Roh Kudus diturunkan. Hanya jeda 10 hari. Enggak sabar yang di kamar loteng itu. Jadi yang dapat cuma 120 orang. Nah ini bagian yang paling akhir. Nah Roh Kudus diberikan, kita menunggu
dia akan datang kembali. Bagian yang paling akhir yang belum tergenapi, tapi pasti akan digenapi. Sudah percaya nggak? Amin. Kalau nggak percaya ini bahaya loh, bisa tertinggal. Kalau tertinggal siksa, itu resikonya. Karena kita nggak percaya, yang terbawa itu yang percaya saja. Percayalah sama saya. Karena kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang memberitahu itu semua. Baik, terus berikutnya. Nah, ini aturannya supaya kita berjaga-jaga. Apa saja yang kita lakukan waktu berjaga-jaga? Dalam pengertian seorang prajurit. Kita kan prajurit Allah, amin. Sudah hafal ya? Kita prajurit Allah yang cinta mati-matian. Nah itu tadi saya baru rebuk sama tim inti pastoral. Sudah nggak usah ditampilkan, kira-kira semua udah hafal ya. Bahwa kita adalah prajurit Allah yang gagah perkasa. Masih nggak gagah perkasanya? Halo. Jawaban ada di tangan saudara. Tanya sendiri, apakah aku masih gagah perkasa? Mempertahankan imanku dengan Tuhan? Apakah aku masih bersemangat penuh untuk menuai jiwa-jiwa? Nah itu pertanyaannya kalau engkau prajurit. Pasti engkau akan terus semangat. Ya? Nah dalam pengertian seorang prajurit, kata berjaga-jaga atau siap sedia bukanlah kata pasif. Kata berjaga-jaga atau siap sedia adalah kata aktif. Aktif itu artinya kita melakukan sesuatu. Ya. Demikian juga dengan kita sebagai prajurit Tuhan yang gagah perkasa, perintah berjaga-jaga atau siap sedia adalah perintah di mana keadaan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan diisi dengan meninggalkan kehidupan yang aktif, melainkan kita harus selalu siaga, waspada, dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang setuju katakan amin. Jadi berjaga-jaga bukan diem, belengong terus. Malah ada yang error saudara. Katanya kita menanti-nantikan Tuhan, ngumpul aja terus. Seperti di gereja atau di aula atau di mana. Jualin semua harta, duduk diem. Doa, pujian, penyembahan, puasa terus. Yang ada adalah mati. Dan itu sama dengan bunuh diri. Sebab Tuhan bukan mau seperti itu. Perhatikan nih baik-baik. Berjaga-jaga itu aktif. Apa yang kita aktifkan? Aktifnya apa? Ngerjain apa kita kalau berjaga-jaga ini? Yang Tuhan mau. Halo. Nah, itu dia. Ibu Martina, 100. Ya. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Jadi bukan duduk berpangku tangan. Terserahlah apa yang terjadi. Pokoknya aku doa ya doa sehari 3 kali sebelum makan sama sebelum tidur. Bukan itu. Ketika kita menangis. Berjuang siapa nih ya yang harus saya deketin, doakan. Dia kayaknya mukanya tuh jam 6 terus gitu. Nah itu yang kita deketi saudara. Ada apa dengan kau? Kalau nggak mau, nggak ngaku ya sudah nggak apa-apa lain kali. Ada waktunya Tuhan, jangan dipaksa. Itu maksudnya berjaga-jaga, amin. Jadi jangan jual semua harta terus ngumpul-ngumpul doa puasa terus. Akhirnya mati semua bareng-bareng, nggak tahu kemana itu. Karena sama dengan bunuh diri dong, kita nggak makan. Ya. Dan Tuhan bukan maunya seperti itu, sama sekali bukan. Nah terus let the church declare. Ya, ini menjadi topik kita sekarang. Mari gereja proklamirkan, declare, nyatakan. Dan display, tunjukkan bahwa Yesus Kristus bersama-sama ada di bumi ini dan akan datang ke bumi lagi.
artinya Son of God, anak Allah ada bersama kita, sudah lahir nyata di Bethlehem, fisik manusiawi, tapi dia kembali naik kembali kepada Bapaknya, dan itu nanti akan kembali lagi. Di awan-awan dulu, setelah di bumi dihabisin semua, nanti turun bersama-sama kita semua, memerintah di bumi 1000 tahun lamanya. Di tempat di mana dia naik, itu dia akan menginjakkan kakinya kembali. Ini yang kita nanti-nantikan, dan itu pasti terjadi kalau engkau percaya. Kalau yang enggak percaya enggak akan melihat itu, berarti ketinggalan dalam siksa masuk ke lautan api dan belerang. Berikutnya, declare Christ. Artinya mendeklarasikan atau memberitakan Yesus Kristus adalah aspek utama dari iman Kristen. Dengan cara menceritakan siapa pribadi Yesus Kristus, kasihnya, anugerahnya, perbuatan-perbuatannya kepada umat manusia. 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah kuberitakan dalam Injilku. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, itu yang harus kita declare, yang harus kita nyatakan kepada setiap orang yang kita temui, bahwa Yesus Kristus benar anak Allah, bahwa Yesus Kristus lahir di bumi sebagai orang yang direndahkan sekali, tetapi dia adalah menebus dosa kita, memberikan keselamatan. Itu nyata sudah terjadi, dan dia kembali ke surga, dan dia waktunya akan turun kembali segera. Berjaga-jaga, perbaiki semua hidup kita. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Cek, jangan sampai kita santai, sudah rajin, sudah cool, sudah apalagi youth, sudah memberi persembahan, bakti sosial. Tapi yang penting hati kita udah menjangkau dengan hati Tuhan. Itu yang terpenting. Amin. Nah, mari kita selidiki setiap hati kita. Untuk sebelumnya ini nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah semuanya diperkenan oleh Tuhan. Saudara jangan sampai tertinggal karena sudah ada berita dari mimbar ini. Amin. Mana pemusik ini? Halo imam musik, di mana kau? Nggak ada musik, kita bisa nyanyi nggak? Ayo nyanyi ya. Ada di ruang Maha Kudus rupanya mereka. Supaya diperbarui urapannya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Katakan selidiki aku Tuhan. Mari kita buka hati supaya Tuhan menyelidiki. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
perhatikan dua kalimat terakhir ini saudara ya. Ku berjuang. Jadi kita harus berjuang sampai kita bisa setia sampai akhir. Kan setia itu tidak gampang. Setia itu harus berjuang. Banyak masalah, banyak proses, banyak halangan. Untuk Yesus bisa naik ke kayu salib, perjuangannya luar biasa. Kalau dia mau mengatakan aku enggak pakai ini salib ini, buang saja. Nah kita semua tidak dapat keselamatan itu. Tapi Yesus bertekun sampai akhir. Apakah kita tidak bisa? Masalah kita tidak ada yang seberat masalah Yesus. Untuk membawa salib itu kepada keselamatan. Mari katakan lagi, selidiki aku Tuhan. Sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari ambil waktu untuk kita memeriksa setiap hati kita. Silakan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Sudahkah kita membereskan semuanya? Karena sesuatu bisa suddenly happen, mendadak terjadi. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu. Biarlah kami boleh melewati semuanya bersama dengan Roh Kudus-Mu. Kekuatan yang baru daripada-Mu turun atas kami semua hari ini Tuhan. Dan kami komitmen kembali untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Merubah setiap kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru, memasuki tahun yang baru. Menyambut akan perayaan hari kelahiran-Mu dengan hati yang baru. Tidak sama dan biasa-biasa saja. Declare, nyatakan bahwa Yesus datang dan menyelamatkan kita. Dan Dia segera datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk terima perjamuan kudus-Mu siang hari ini. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kalau ada yang belum dapat bisa menghubungi Asyir, pengerja yang ada di belakang. Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah hati kita beres dengan Tuhan, kita layak menerima ini sebagai satu peringatan akan kematian dan siksa dari Tuhan. Penderitaannya di kayu salib buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya sampai hari ini kami menikmati penderitaan-Mu. Dan kami pun ikut serta di dalam penderitaan-Mu itu Tuhan. Sesuai dengan kadar kami masing-masing. Sehingga kami tidak akan komplain pada waktu masalah itu datang pada kami. Terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk penebusannya. Dengan kata-katamu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perjumpaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apabila engkau percaya dengan imanmu, maka segala sakit penyakit akan dilalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan-pemulihan terjadi dalam keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan pengurapan Roh Kudus yang baru turun atasmu, membuat engkau kuat, membuat engkau perkasa di dalam Tuhan untuk menunaikan amanat agung Tuhan bersama-sama. Setiap orang memenangkan jiwa-jiwa dan Tuhan Yesus disenangkan, dipermuliakan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siapkanlah hatimu untuk bawa pulang berkat-Nya, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerah Allah yang dahsyat, dan teruslah berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, dengan ini ibadah siang telah selesai.